Perkenalkan, nama saya Ana Fatima Azahra Kusmaningrum dengan nomor induk mahasiswa D22202203529. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah Data Mining Pelayanan Kesehatan. Oke, langsung saja. Tugas mata kuliah Data Mining Pelayanan Kesehatan yang kali ini saya menggunakan klasifikasi penyakit hepatitis C virus HCV menggunakan model algoritma K-nearest neighbor. Yang pertama yaitu ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan pada klasifikasi penyakit ini adalah dataset pasien asal Mesir yang menjalani pengobatan untuk hepatitis C virus selama kurang lebih 18 bulan. Terdapat 29 variabel tersedia, namun yang akan digunakan pada proses kali ini adalah 10 variabel. Adapun variabel-variabel yang terpilih yaitu yang pertama gender, age, BMI, fever, nausea, headache, diarrhea, fatigue general bone age, jaundice, and epigastric pain. Tersedia juga role masing-masing variabel, kemudian data tipe data, dan keterangan missing value. Kemudian untuk variabel target sendiri yang terpilih adalah variabel gender. Dataset juga tidak memiliki missing value, jadi data tersedia dengan lengkap. Selanjutnya untuk metode yang digunakan untuk klasifikasi dataset kali ini adalah algoritma K-nearest neighbor atau KNN, karena algoritma KNN cocok digunakan untuk dataset dengan atribut multivariabel, jadi ada banyak variabelnya. Kemudian untuk rencana pengolahan data yang digunakan yaitu yang pertama ada read CSV. Atribut itu untuk digunakan untuk membaca file dataset dalam bentuk CSV. Kemudian yang kedua yaitu memilih atribut menggunakan operator select attribute untuk memilih atribut yang akan digunakan. Kemudian ada implementasi normalisasi menggunakan operator normalize untuk menormalisasi atribut numerik seperti age, BMI, BBC, dan lain-lain supaya menghasilkan skala yang seimbang. Selanjutnya untuk mereduksi dimensi menggunakan operator PCA. Gunanya untuk mengurangi jumlah fitur untuk mempermudah perhitungan jarak dalam KNN. Kemudian ada implementasi KNN sendiri untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya ada apply model untuk mengaplikasikan metode yang digunakan pada data uji atau data yang belum diketahui kelasnya. Selanjutnya dan yang terakhir itu verifikasi kinerja menggunakan operator performance. Dikarenakan tipe variabel target yang dipilih adalah binary, atribut yang akan digunakan adalah performance binomial classification. Kemudian untuk parameternya sendiri yang dipilih adalah accuracy, AUC, precision, recall, sensitivity, dan specificity. Selanjutnya ada proses pengolahan data. Yang pertama-tama yaitu membuka aplikasi RapidMiner. Kemudian akan keluar window seperti ini. Kemudian pilih untuk yang blank process. Untuk operator yang pertama kita akan menginput data menggunakan operator data access read CSV. Dimasukkan ke desain proses. Kemudian di parameters ada import configuration wizard. Kita pilih file yang diinginkan. Filenya, kemudian next. Untuk specify your data langsung saja ke next juga. Di format your columns ini kita mengubah tipe data jika diperlukan dan mengatur perannya atau set roles dari variabel.
karena ini menggunakan binominal klasifikasi, kita akan mengubah variabel target menjadi tipe binominal. Selanjutnya kita juga akan mengubah role-nya dengan cara mengeklik tombol setting, kemudian change role. Nah, di sini kita ubah menjadi label. Oke. Kemudian finish. Datanya sudah masuk. Kemudian operator yang selanjutnya yaitu kita select attribute. Jadi memilih atribut atau variabel yang akan digunakan. Menggunakan operator select attribute. Yang ini kemudian dimasukkan ke desain proses. Kita masukkan output port dari read CSV sebelumnya ke input port select attributes. Nah, di parameternya kita di attribute filter type kita ubah menjadi a subset, kemudian select attributes. Jadi kita pilih variabel yang akan digunakan. 10 age, BMI, diarrhea, epigastric pain, fatigue, general bone age, fever, gender, head age, jaundice and nausea. Kemudian dipindah ke kolom sebelah kanan, selected attribute, kemudian apply. Sudah. Selanjutnya operator yang selanjutnya yaitu kita normalisasikan menggunakan operator cleansing normalize. Masukkan ke proses design. Kita masukkan yang example set ini dari output port select attribute. Sudah. Selanjutnya ada cleansing lagi menggunakan PCA. Disambungkan dengan output inputnya, disambungkan dengan output normalize. Kemudian selanjutnya untuk yang normalize parameter atribut juga di parameter di checklist include special attributes. Untuk special attributes ini berarti label atau variabel target. Nah, selanjutnya kita masukkan modelnya menggunakan KNN. Masukkan ke desain proses. Outputnya kita sambungkan. Nah, di KNN ini di parameternya ada key karena kita akan menggunakan top key 3. Selanjutnya kita memerlukan operator scoring yaitu apply model. Kita masukkan operatornya ke desain proses, kemudian sambungkan. Jadi yang output dari model yang input output port KNN yang model sambungkan dengan model. Kemudian yang example set dimasukkan ke unlabeled. Selanjutnya kita membutuhkan operator validation menggunakan performance.
validation, performance, predictive. Nah, kita pilih yang binomial classification. Kita sambungkan yang label dengan label, kemudian masukkan performance, sambungkan dengan result. Nah, di performance ini kita juga memerlukan set parametersnya. Tadi ada accuracy, kemudian AUC, dicentang, precision, recall, sensitivity, dan specificity. Dan nah, kalau sudah semuanya juga sudah disambungkan, kita run. Nah, akan diproses seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya atau resultsnya. Ada accuracy, AUC, precision, recall, sensitivity, dan specificity. Hasilnya di sini akurasinya ada 89,03%, kemudian AUC-nya grafiknya seperti ini, hasilnya 0,972 dan lain sebagainya. Nah, karena pengolahan datanya sudah, kita coba ke analisis datanya. Nah, di sini ada analisa hasil dari operator validation atau performance binomial classification yang tadi. Berdasarkan parameter yang terpilih, didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ya, seperti tadi, akurasinya tingkat akurasi model digunakan adalah 89,03%. Artinya model dapat memprediksi dengan benar sebanyak persenan itu dari total data. Kemudian ada parameter AUC dengan grafik itu mengeluarkan nilai 0,972, mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas itu sudah baik, karena semakin dekat nilai AUC dengan 1 menunjukkan model memiliki kemampuan yang semakin baik. Selanjutnya ada parameter precision dengan nilai precision 99,81%, berarti dari semua prediksi positif itu 99,81% diantaranya adalah benar. Selanjutnya ada parameter recall dan sensitivity. Selanjutnya ada parameter recall dan sensitivity. Mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya ada parameter recall dan sensitivity. Kebetulan keduanya sama, semuanya mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya ada parameter recall dan sensitivity. Keduanya menunjukkan hasil yang sama, yaitu 77,73%. Dari parameter ini menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi kelas positif dengan tingkat keberhasilan 77,73%. Kemudian yang terakhir yaitu sensitivity dengan nilai 99,86. Selanjutnya ada parameter sensitivity dengan nilai 99,86% menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi kelas negatif itu sudah baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil proses yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model KKN dengan parameter top K3 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan akurasi 89,03%. Hal ini sesuai dengan karakteristik dataset yang tidak memiliki missing values, sehingga data tersedia dengan keadaan yang optimal. Yang kedua, nilai AUC yang tinggi 0,973 menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk klasifikasi dua kelas binominal, yakni untuk mendeteksi karakteristik pada variabel target.
Dan kesimpulan yang terakhir yaitu model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam sistem klasifikasi kesehatan, misalnya untuk mendukung pengambilan keputusan terkait analisa gejala HCV seperti yang saya gunakan tadi. Baik, demikian presentasi saya untuk tugas akhir mata kuliah Data Mining Pelayanan Kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.